Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle number rope yang dibuat oleh Jovial. Ya, Jovial ini kalau menurut saya seorang setter yang sangat handal sekali ya. Saya sudah cukup sering bermain puzzle-puzzle buatannya di TikTok saya, dan hari ini saya akan bermain puzzle buatannya lagi, yaitu number rope. Dan ini baru pertama kalinya sih saya bermain puzzle number rope ini ya. Kalau menurut saya peraturannya sangat menarik banget. Dimana kita akan punya number placement, kita akan menggunakan angka 1 sampai 9. Dan juga ada beberapa garis di sini ya. Yang kalau menurut saya peraturannya mirip-mirip dengan sequence line sih. Tapi kalau di puzzle ini kita sudah tahu gitu urutannya bakal seperti apa. Dan juga ada aspek penjumlahan di mana setiap petunjuk di sini akan menunjukkan jumlah dari angka-angka di sekelilingnya gitu, di 4 petak sekelilingnya. Itu ya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah tempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak putih. Jadi kita menggunakan angka 1 sampai 9, tapi nggak kayak sudoku ya. Kita nggak perlu uh, menempatkan angka yang berbeda pada setiap baris dan kolomnya. Dan tapi petak yang bersebelahan secara ortogonal tidak boleh berisi angka yang sama. Jadi kalau misalkan ada angka 1 di sini, maksudnya tuh ortogonal adalah vertikal atau horizontal gitu. Jadi seluruh petak ini tidak bisa berisi angka 1 lagi. Kemudian angka pada garis tidak boleh berulang dan angka yang bersebelahan harus memiliki selisih 1. Ya, jadi intinya tuh kita harus memiliki urutan gitu, urutan garis di mana setiap angka yang bersebelahan harus memiliki selisih 1. Contohnya 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Semua angka yang bersebelahan akan memiliki selisih 1 dan tidak ada angka yang berulang. Tapi bisa aja kebalikannya gitu, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus menentukan urutannya seperti apa dan angkanya seperti apa. Kemudian angka pada petak hitam menunjukkan jumlah angka dari semua petak yang bersentuhan secara ortogonal dengan petak tersebut. Jadi contohnya 13 di sini menunjukkan bahwa 4 angka di sini harus berjumlah 13 gitu. Oke, itu adalah peraturannya. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, jadi sepertinya kalau di puzzle ini kita akan punya logika parity nggak sih? Karena kalau kita lihat dari contoh awalnya tadi ya, 2, 3, 4, 5, 6. Karena angka yang bersebelahan, dia akan memiliki selisih 1, maka untuk memiliki selisih 1, dia harus memiliki satu angka ganjil dan satu angka genap. Karena kalau dua-duanya merupakan angka ganjil, kita nggak bakal memiliki angka dengan selisih 1. Kalau dua-duanya merupakan angka genap, kita nggak bakal memiliki angka yang memiliki selisih 1. Dan karena setiap garisnya itu semua angka yang bersebelahan harus memiliki selisih 1, maka akan menjadi urutan seperti ini kan ya. Dan kita juga bakal tahu parity-nya gitu. Parity dari masing-masing garisnya ini akan selalu bergantian. Karena di sini kalau misalkan ini angka genap, kita butuh satu angka ganjil di sini. Dua petak ini untuk memiliki masing-masing parity-nya, kita bakal memiliki satu angka genap, satu angka ganjil dan satu angka genap. Di sini kita butuh satu angka ganjil dan di sini kita butuh satu angka genap. Jadi walaupun kita nggak tahu ya urutannya bakal seperti apa dan angkanya seperti apa, kita bakal tahu bahwa parity-nya bakal selalu bergantian gitu. Walaupun kita lihat dari ujung sini juga sama. Ini bakal selalu memiliki parity yang sama dan ini adalah kebalikannya. Gitu contohnya. Jadi kita tahu bahwa parity-nya akan selalu bergantian pada garis. Dan mungkin kita bisa menggunakan aspek tersebut untuk menentukan bahwa dari penjumlahannya sih terutama. Ya, kayak contohnya mungkin di petunjuk 21 ini ya. Karena kita tahu sekarang bahwa ini merupakan parity-nya di garis ini bakal seperti ini, bakal bergantian seperti ini. Berarti kita tahu 3 petak ini merupakan parity yang sama. Dan untuk mendapatkan jumlah 21, ini nggak mungkin genap sih. Karena kalau ini adalah angka genap, maka kita akan menjumlahkan genap, plus genap, maka itu akan menjadi angka genap. Tidak bisa mendapatkan jumlah total yang ganjil. Maka sekarang kita tahu bahwa kuning merupakan angka ganjil, dan biru merupakan angka genap. Di sini saya akan menggunakan warna hijau untuk angka ganjil ya, dan ungu untuk merupakan angka genap, seperti biasanya. Oke, mungkin di petunjuk ini sekarang kita tahu ini merupakan parity yang sama,
Dan ini adalah kebalikannya. Maka biru untuk mendapatkan jumlah ganjil ya. Kita sudah punya genap di sini, maka kita masih butuh untuk mendapatkan jumlah ganjil. Kalau ini genap, kita punya genap plus genap plus genap plus genap, itu bukan ganjil. Maka sekarang kita tahu biru merupakan yang ganjil dan kuning merupakan yang genap. Nice. Oke. Ya mungkin kayak logika-logika seperti itu sih yang bisa kita gunakan ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus menjumlahkannya sesuai dengan angka yang diberikan. Tapi saya masih pengen melakukan coloring dulu sih di sini. Oke, ada petunjuk 9 di sini. Di sini harus sama dan harus berjumlah ganjil, makanya harus ganjil. Ganjil plus ganjil plus ganjil adalah ganjil. Sini juga sama logikanya seperti 21 tadi. Ini harus yang ganjil sekarang. Oke, ada lagi nggak ya yang bisa kita dapatkan di sini? Oh, ini keren nih. Dua petak ini harus berisi parity yang sama ya. Kalau ini ganjil, ganjil plus ganjil akan genap jumlahnya. Kalau ini genap, genap plus genap akan selalu genap. Maka kita tahu bahwa dua petak ini bakal selalu berjumlah genap. Maka sekarang untuk mendapatkan jumlah ganjil, harus genap plus ganjil di sini. Wow, keren, keren, keren. Maka sekarang kita tahu bahwa parity di garis ini bakal seperti apa bentuknya. Ini hijau, ini ungu. Oke, clue 12 untuk mendapatkan genap. Ini nggak mungkin ganjil atau ganjil plus ganjil plus ganjil. Itu jumlahnya harus ganjil totalnya jadinya. Maka ini harus yang genap. Dan ini adalah yang ganjil. Tunjuk 20 untuk mendapatkan genap. Ya, ini harus ganjil sih. Karena kalau ada genap di sini, genap plus genap plus genap plus ganjil, itu jumlahnya ganjil. Maka di sini harus ganjil. Dan ini adalah yang genap. Oke. Ada lagi nggak ya untuk mendapatkan parity-nya di sini? Oke, dua petak ini akan selalu berjumlah sama ya tadi dengan logika di sini. Kalau kita punya dua petak yang merupakan sama-sama ganjil atau sama-sama genap, itu bakal selalu genap. Maka genap plus genap, kita butuh angka genap untuk mencapai 14. Nice. Ini merupakan genap sekarang, dan ini adalah yang ganjil di garis ini. Sama lagi di sini, ini adalah genap plus ganjil. Maka untuk mencapai ganjil, kita harus mendapatkan genap di sini. Keren ya logikanya di sini. Tapi kita saya pengen tahu juga nih, apakah kita bisa melakukan full coloring di sini sebelum mendapatkan angkanya atau enggak nih di sini. Oke, 25 di sini adalah genap plus ganjil, maka kita butuh genap untuk mencapai ganjil. Oke, 12 ada genap plus genap, maka di sini harus ganjil. Enggak harus genap. Harus agak hati-hati nih. Maka genap di garis ini harus seperti ini, dan ini adalah yang ganjil. Oh, ada petunjuk 9 di sini ya. Di sini ada 3 petak yang berisi parity yang sama, maka harus ganjil untuk mendapatkan ganjil. Ini adalah yang genap. 13, dua petak ini berjumlah genap, plus genap, maka di sini harus ganjil untuk mendapatkan 13, dan kita bisa menyelesaikan garis ini. Ini adalah yang genap, dan ini adalah yang ganjil. 16, genap, plus genap, maka di sini harus genap juga. Ya, nggak banyak lagi nih garis yang tersisa nih. Apakah kita bisa melakukan full coloring atau enggak nih? 17, ganjil plus genap adalah ganjil, maka kita butuh genap di sini. Oke, 17 ganjil plus genap, maka ya ini aman ya semua. Walaupun ini ganjil dan ini genap, ini sudah pasti aman 17-nya. Tapi mungkin 17 di sini yang menentukan garis di sini. Ya, belum tahu sih saya. Ya, kita next dulu. 8 di sini genap, maka harus plus genap juga. Oke. 12 di sini harus genap di sini ya. Dua petak ini berjumlah genap, maka untuk mendapatkan genap, ini harus genap. Oke. Kita dapat semua petak ini. Sekarang 30. Genap plus genap, maka ini harus genap juga. Dan kita bisa menyelesaikan garis di sini. Nice. Oke, dapat banyak sekali informasi di sini ya.
15 ada ganjil, ada genap plus genap, maka di sini harus ganjil. Oke, mana lagi? 10. Ya, di sini ada genap di sini ya. Dua petak ini berjumlah genap, maka di sini harus genap juga untuk mendapatkan jumlah 10 dan kita bisa menyelesaikan garis di sini. Nice. Oke, dan tunjuk 20 kita harus mendapatkan genap plus genap, maka di sini harus genap juga. Wow. Hampir selesai nih garisnya. Oke, dan sekarang 17 bisa kita selesaikan. Genap plus genap, maka di sini harus ganjil. Nice. Oke, tapi nggak. Oh, ada 15 di sini ya. Oke, kita bisa menyelesaikan garis ini berarti genap plus ganjil, maka kita butuh genap untuk mendapatkan ganjil. Oke. Ini adalah yang ganjil sekarang. Dan ini adalah yang genap. 17 kita butuh ini genap plus genap, maka ini harus yang ganjil. Dan sekarang semua warnanya bisa kita selesaikan. Wow, keren juga ya puzzle-nya. Bisa kita selesaikan semuanya dengan melakukan coloring saja ya, dengan coloring dan parity di sini. Berarti sekarang kita tinggal menyelesaikannya dengan menempatkan angkanya sesuai dengan penjumlahannya. Oke, kita mulai dari atas dulu kali ya. Ya, kayak 9 di sini menunjukkan bahwa karena harus berurut tadi ya, 5 petak ini harus berurut. Dan ya kita nggak tahu sih ya urutannya seperti apa. Tapi kayak nggak mungkin dimulainya dengan angka 3 gitu. Karena kalau dimulai dengan angka 3, 3, 4, 5, 6, 7, kita akan terlalu banyak gitu. Sama juga untuk kebalikannya. Jadi walaupun dimanapun dia mulainya berada, kita harus memulai dengan angka 1 gitu. Supaya seminimal-minimalnya dia akan mencapai jumlah 9. 1 tambah 3 tambah 5. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 1 ya. Antara 1, 2, 3, 4, 5. Atau kebalikannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi petak ini bakal selalu berisi angka 3. Oke. Ini minimal nggak sih? Karena dua petak ini minimal adalah 2 tambah 4 ya. Nggak boleh ada angka yang berulang. Itu berjumlah 6. Petak ini karena genap minimal adalah 2. Maka sekarang harus minimal untuk jumlah 8. Oke, nice. Sehingga ini adalah 24 pair ya. Dan ini adalah yang 2. Dan untuk mendapatkan 2, urutannya ya karena nggak bisa dimulai dari sini dong ya. Karena kita pasti butuh angka 1, 0, dan minus 1 gitu. Dan itu nggak mungkin. Berarti harus dimulai dari sini dan meningkat ke atas. Harus 1, 2, 3, 4, 5. Dan angka 2 petak yang bersebelahan itu nggak boleh berisi angka yang sama. Maka sekarang ini harus 1. Dan kita tahu urutannya bakal seperti apa. Oke, keren. 13 di sini menunjukkan bahwa kita sudah punya 4 plus 2, 6. Berarti kita butuh 7 di sini. Maka sekarang kita tahu urutan di sini bakal seperti apa. Maksudnya kita bisa selesaikan juga sih dari 24 ini. Cuman nggak apa-apa lah. Oke, kita dapat seperti ini ya progresnya sekarang. Pojokan kiri udah banyak banget yang kita selesaikan. Oke, garis ini mungkin 13 kurang 4, 9 ya. Ya, berarti kayak tadi sih, kayak petunjuk ini tadi. Karena kalau kita mulai dari sini, itu bakal terlalu banyak ya. Minimal banget ini adalah 2. Dan harus meningkat ke 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini bakal terlalu banyak jumlahnya. 13 di sini. Maka kita tahu bakal mulai dari sini dan mulai dari seminimal-minimalnya. Sehingga kita dapat 1 tambah 4 tambah 5 tambah 3 itu adalah jumlahnya 13. Oke, nice. Oke, ini sama kayak 8 tadi nggak sih? Sekarang 12 kurang 4 harus berjumlah 8. Dua petak ini harus berisi angka yang berbeda, maka minimal 2 tambah 4 dan ini adalah 2. Oke, keren. Sekarang urutan di sini kita bisa selesaikan, sama lagi logikanya sama mirip-mirip kayak tadi ya, garis ini. Oke, ini nggak mungkin 2 sih. Kalau ada 2 di sini, untuk meningkat harus dari sini dan ini bakal 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu nggak mungkin karena kita menggunakan angka 1 sampai 9.
Kita tahu duanya bakal di mana dan kita tahu urutannya sekarang harus 1 2 3 4 5 6. Oke. 12 di sini harus 1 tambah 3 dan mencapai angka 8. Oke, dan ini nggak mungkin meningkat ke sini ya, atau kita bakal melebihi angka 9, maka harus meningkat dari sini ke sini. Ini harus 7, 6, 5, dan ini adalah 9. 30, kita sudah punya 4, berapa sih? 16, tambah 6, itu 22, maka ini harus 8. Ini kan ya, 14 tambah 16, ya 30. Oke, kita berarti kalau ada angka 8 di sini, maka harus meningkat dari sini ke sini. Oke. Nah, ini agak tricky sih. Kita move on dulu ke tempat yang lainnya. Oke, 17 mungkin. Yang mana yang menarik ya, tunjuk di sini. Atau enggak kita mulai dari bawah lagi kali ya. Karena 9 di sini juga sangat menarik sih. Sama kayak tadi logikanya di sini ya. Harus 1 sampai 5. Berarti ini adalah 1 5 pair, ini adalah 2 4 pair, dan ini adalah 3. Oke, 7 mungkin. 7 minimalnya 1 tambah 3 di sini dan 1 di sini ya. Enggak deng, 1 nggak mungkin di sini deng. Karena kalau ada 1 di sini, kalau kita meningkat dari sini ke sini, ini bakal 0 ya, dan itu nggak mungkin. Dan bakal lebih parah lagi kalau kita meningkat dari sini ke sini. Maka itu nggak mungkin. Ya, kayak angka 1 dan angka 9 itu nggak mungkin berada di tengah-tengah garis ya. Mirip-mirip dengan logika sequence lines ya di sini. Karena bakal terlalu sedikit atau terlalu banyak garisnya. Maka minimalnya ini adalah angka 3. Dan dua petak ini minimalnya adalah 1 tambah 3. Maka itu merupakan minimal dan maksimal. Oke. Dan berarti kalau 3 nggak mungkin meningkat dari sini atau bakal terlalu sedikit, bakal ada angka 0. Maka ini harus meningkat dari sini ke sini. Oke. Ini sekarang minimal nggak sih? Karena nggak bisa ada angka yang berulang ya. Ini merupakan satu garis yang sama, maka harus minimal 2, 4, dan 6. Dan kita tahu bahwa salah satunya harus meningkat dari angka 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, dan nggak mungkin karena ada angka 6 di sini. Wow. Oke, nice. Dari tadi softpadnya sangat lancar sekali ya untuk menyelesaikan puzzle-nya. Oke, dan untuk 20 di sini kita butuh 3 petak ini berjumlah 15. Sebenarnya untuk mendapatkan 15, iya, kita tahu nggak sih urutannya kalau untuk mendapatkan 15? Karena dua petak ini ya, dia akan memiliki selisih 2 nggak sih? Karena contohnya 3, 4, 5 gitu. Karena kalau meningkat dari sini, ini memiliki selisih 1, ini juga memiliki selisih 1, maka dua petak ini bakal selalu memiliki selisih 2 gitu intinya. Jadi kayak kalau meningkat dari sini ke sini, kita tahu bahwa gimana sih cara ini bakal memiliki selisih 2, di mana ini bakal plus 2 dari sinilah, dan ini bakal plus 2 dari sini. Karena dari perhitungan selisih tadi ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu contohnya. Ini bakal memiliki plus 2, dan ini bakal plus 2. Sama juga untuk kebalikannya. Dan untuk mendapatkan jumlah 15 ya, nggak mungkin 1, 3, 5 lagi sih. Karena itu bukan jumlahnya 20. Kombinasi lainnya yang mungkin adalah 5, 7, 9. 5, 7, 9. Dan itu bakal terlalu banyak. Tidak bisa berjumlah 15. Maka yang mungkin adalah 3, 5, 7. Tapi kita nggak tahu ya urutannya bakal seperti apa. Tapi tengah-tengahnya bakal selalu 5. Karena antara 3, 5, 7 atau 3, 5, 7. Oke. Dan kita masih belum tahu sih urutannya bakal seperti apa sepertinya. Walaupun ya kayak bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita nggak tahu. Oke. Kita lihat petunjuk lainnya kalau gitu. Oh iya, ini bukan satu ya tadi ya. Kalau ada satu di sini, itu bakal di tengah-tengah garis dan itu nggak mungkin.
Berarti ini yang merupakan 1. Oke, 3, 4. Petak ini bukan angka 6, tapi nggak merubah opsinya sih, masih bisa keduanya. Oke, ini berjumlah 6. Maka dua petak ini berjumlah 8. Oke, saya nggak ngeliat uh, next-nya nih harus seperti apa, masih nyari-nyari nih saya. Dua petak ini berjumlah 12, maka kita butuh 5. Dua petak ini berjumlah 5. Nggak terlalu menarik sih. Oke, 6 di sini. Dua petak ini berjumlah 9. 21 di sini kali ya. 21 mungkin bisa kita selesaikan. Sama lagi logikanya tadi ya. 21 kurang 6, 15. Dan 3 petak ini memiliki logika yang sama kayak gini. Oke, berarti ini harus yang 357. Dan ini merupakan yang angka 5. Sama lagi tapi ya nggak merubah urutannya di sini. Walaupun petak ini bukan angka 6 juga. Di mana nih lanjutannya yang harus saya cari? Bentar. 579. Itu jumlahnya berapa? 20. Iya, ini clue 79, 19 menarik gak sih? Karena kombinasi yang mungkin tadi ya, 135. Dan itu jumlahnya adalah 9. Maka petak ini harus berjumlah 10 gitu. Harus berisi angka 10 untuk mendapatkan 19. Dan itu tidak mungkin. Kalau ini 579, kita bakal mendapatkan jumlah 21. Dan itu bakal terlalu banyak, melebihi angka 19. Maka sama lagi di sini ya. Di sini harus yang 357. Dan untuk mendapatkan jumlah 19, ini harus 4. Wow. Harus nyari-nyari logika seperti itu kali ya kalau di number rope ini. Menarik banget sih. Dan ini merupakan yang 5 tadi angkanya. Oke. Tapi masih nggak merubah lagi sih posisinya. Masih bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau kebalikannya. Oh, tapi ada 4 di sini ya. Berarti kita tahu di sini bakal seperti apa. Oke. Ini jumlahnya 10. Oke. Nggak. Masih harus nyari nih saya di mana lanjutannya. Ini jumlahnya 8 ya. Ya, ini lumayan menarik gak sih? Karena tadi kombinasinya ya antara 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 atau 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti petak ini harus 4 atau 6. Dan dua petak ini harus berjumlah 8. Sudah ada 8 di sini, maka dua petak ini berjumlah 8. Maka antara 4 tambah 4 atau 6 tambah 2. Oh, ini menarik gak sih? Karena kalau ini 2 ya, kita nggak mungkin meningkat dari sini ya. Atau ini bakal 0, 1, 2, 3. Dan itu nggak mungkin. Maka harus meningkat ke sini. 1, 2, 3, 4. Dan itu nggak mungkin ya. Oke. Saya nggak ngeliat ada angka 4 di sini sih. Cuman ya udahlah, berarti adanya ini bukan angka 2 lagi ya. Jadi saya mau ngelihat dua opsinya bahwa ini kalau ini 4, petaknya juga bukan berisi angka 5 lagi, maka harus meningkat dari sini ke sini. Tapi karena ini bukan angka 2, jadi ini sudah pasti ada angka 4. Oke. Dan kalau ada angka 4 di sini, tadi kita tahu ini bukan angka 5, itu akan bersebelahan, maka angka 5-nya harus di sini dan meningkat dari sini ke sini. 3, 4, 5, 6.
Dan berjumlah 17 harus 12 tambah 3 itu 15, maka ini harus 4 ya. Enggak, 2, sorry. Ini nggak sih? 12 tambah 5 ya, 17. Ini harus 2. Dan untuk mendapatkan 2, salah satunya harus 1 dan salah satunya harus 3. Dan sekarang ini bukan 3 lagi. Oke. Oke, udah lumayan banyak nih progresnya sekarang. Oke, kita pencil mark aja kali ya di sini juga. Antara 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini antara 2 atau 8. Dan dua petak ini berjumlah 6. Maka dua petak ini harus berjumlah 9. Antara 2 tambah 7 atau 8 tambah 1, dan itu nggak mungkin karena 1 di sini merupakan titik tengah dari garis ini. Tadi kita tahu angka 1 dan angka 9 tidak mungkin di tengah-tengah garis. Nice. Maka ini menjadi 2 dan 7. Sekarang garis ini kita sudah ketahui bagaimana dia bekerjanya. Di sini dia harus terhubung dengan angka 6 dan 8. Dan sekarang kita tahu bahwa 25 di sini sudah ada 14 tambah 4, 18, maka di sini harus 7. Nice. Berarti 7 harus terhubung dengan angka 6 atau 8, antara 6, 7, 8, 9, atau 8, 7, 6, 5. Oke. Di sini 6, 8 pairnya harus diselesaikan dengan sesuatu sih. Antara diselesaikan dengan ini atau dengan tunjuk 16 di sini. Oke, akhirnya seminimal-minimalnya ini harus 2 tambah 4. Itu 6. Plus 4, 10. Masih bisa ya, berarti ini angka 8 berarti. Enggak. Harus minimal nggak sih? Karena 6 plus 4 itu jumlahnya minimal 10. Plus 6 itu 16. Ya, jadi harus seminimal-minimalnya. Nice. 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6. Yep. Sehingga kita tahu ini yang merupakan 6, ini merupakan yang 8, dan ini adalah yang 5, dan kita bisa menyelesaikan 6 dan 8 di sini. Oke. Dan 2 tidak bisa di sini, karena di sini tidak bisa ditempatkan angka 1, tidak bisa meningkat ke sini atau meningkat ke sini. Maka ini harus yang 4, dan ini adalah yang 2. Harus 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Sedikit lagi nih, kita menyelesaikan puzzle-nya. Petak ini bukan 3 atau 5, karena menyentuh angka 3 atau 5, maka harus 1, 7, atau 9. Mungkin nggak nih? Oh, tapi kita tahu angka ini apa ya? Karena 4 harus ditambah dengan angka 6 untuk berjumlah 10. Maka 6 harus terhubung dengan angka 7, dan kita tahu urutannya bakal seperti apa. 5, 4, dan 3. Ini antara 2 atau 8 sih. Antara 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau kebalikannya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tapi kita tahu dua petak ini berjumlah 7, dan nggak mungkin 8 lagi berarti di sini. Maka harus 2 tambah 5. Oke, 2 di sini kita bisa selesaikan angka di garisnya. 5 harus terhubung dengan angka 4 dan 6, nggak mungkin ada 4 di sini. Jumlah 21 harus 12 tambah 6 itu 18, berarti kita butuh angka 3 di sini. Nice. Ini adalah 2 dan 4. Antara 2, 3, 4, 5 atau 4, 3, 2, 1. Mungkin kita belum bisa kita selesaikan garis ini. Tinggal 3 garis lagi ya, baru nyadar nih saya. Oke. Oke, gimana nih cara kita selesaikan garisnya? Mungkin kita lihat jumlah 17 ini kali ya. Atau mungkin enggak, yang gampang aja lah. 16 sekarang kita bisa selesaikan. 8, maka kita butuh 8 lagi, maka ini menjadi angka 4. Oke, kita tahu bagaimana garis ini bekerja sekarang. Oke. Dan petak ini di tengah-tengah garis, maka tidak bisa 1 atau 9. Dan tidak bisa 3 karena bersentuhan dengan angka 3. Maka harus 5 atau 7. Kalau 7 bakal terlalu banyak nggak sih? Kalau ada 7 di sini, ini harus 6, 8 pair.
harus 6, 7, 8 atau kebalikannya. Makanya adalah 6 tambah 8. 6 dan 8. 6 tambah 8 tambah 5 itu sudah berjumlah 19 dan akan melebihi angka 17. Nice. Berarti ini nggak mungkin 7, ini harus 5 terhubung dengan angka 4 dan 6 dan nggak mungkin ada angka 4 di sini. Maka harus 4 dan 6. Dan sekarang untuk mendapatkan jumlah 17 harus 10 tambah 5 tambah 2. Dan kita bisa selesaikan garis ini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk puzzle number rope. Ya, kalau menurut saya ini puzzle yang sangat asik sekali ya untuk dimainkan. Tadi di awal kita bisa menyelesaikan semua parity-nya, kemudian kita mencoba menempatkan angka-angkanya berdasarkan aspek-aspek penjumlahan di sini. Sangat seru sekali untuk dimainkan. Dan juga kalau menurut saya ini puzzle yang sangat cocok sekali ya untuk melatih atau meningkatkan skill matematis atau penjumlahan di sini. Sangat luar biasa konstruksinya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.